Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Lupi, NIM 1801610 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan yang menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukur dalam rangka mencapai hasil. Dalam surah Al-Asri 69 ayat 18 berisi tentang anjuran Allah terhadap manusia untuk membuat suatu perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang dilakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Ialah merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategis bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Dalam Islam tidak melarang seorang hamba memiliki rencana atau keinginan untuk memperjuangkan usahanya agar berhasil, namun dengan syarat tidak bertentangan dengan agama. Selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana, yaitu perubahan pada pola hidup, pola konsumsi masyarakat, kondisi ekonomi dan tingkat persaingan yang kini kegiatan ekonomi seperti promosi sudah semakin marak dilakukan melalui platform dan media online. Dengan demikian perusahaan harus lebih update informasi. Faktor lain yang harus diperhatikan dalam perencanaan strategis yaitu perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online. Sekarang kecanggihan dunia online tidak dapat ditepis lagi, usaha pun kini dapat dilakukan hanya dengan bermodal gadget. Duta merek dari kalangan artis mulai tergantikan, para brand ternama akan menggandeng yang berbau masa kini agar banyak menarik minat konsumen. Community tags yang semakin efektif di media sosial adalah tempat promosi terbesar bagi pengusaha. Dengan media tersebut, produk bisa menjadi topik perbincangan. Terjadi komunikasi dua arah dalam pemasaran. Seorang pemasaran harus dapat mengimbangi antara berbicara dan mendengarkan keinginan konsumen. Selanjutnya yaitu surat dalam Al-Quran yang membahas tentang strategi pemasaran. Pemasaran syariah adalah strategi bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses menciptakan, menawarkan pertukaran nilai dari seorang produsen atau satu perusahaan atau perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pemasar syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam surah Yunus ayat 59, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala qul allahu azina lakum am alallahi taftarun. Dalam ayat ini tersebut dijelaskan bahwa muamalah dalam Islam harus menghindari hal yang haram baik dari proses atau hasilnya, serta harus mengedepankan kehalalan baik dalam proses ataupun hasilnya, karena seorang pemasar syariah berkeyakinan bahwa semua hal yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Jalah ayat 7-8, yaitu yang berbunyi, "Faman yamal miskala zaratin khairan yarah
Wa may yamal miskala dzarratin syarrah yarah. Islam mengajarkan dalam bermuamalah harus didasarkan dengan rasa suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain, keduanya sama-sama mendapatkan manfaat, seperti dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil battili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ada beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan meningkatkan kinerja pemasaran dalam perusahaan. Agar kinerja meningkat, dapat melakukan hal berikut, yaitu melakukan pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan tindakan mengidentifikasikan dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing segmen konsumen ini memiliki karakteristik kebutuhan produk dan bauran pemasaran tersendiri. Selanjutnya, targeting. Targeting adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Positioning. Positioning adalah penetapan posisi pasar. Tujuan positioning ini adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkanikatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabuul illa mazakkat kaitum wa ma zubiha ala nusubi wa antastak simu bil azlam zalikum fis al yawma ya isallazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinia famani turafi maksyamati gaira mutazzani fil ismin fa inna laha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yaitu artinya Allah mengharamkan beberapa macam binatang untuk dijadikan makanan, yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, hewan yang disembeli untuk berhala, hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, dan tidak sempat disembeli dengan nama Allah. Larangan mengundi nasib menggunakan anak panah seperti yang dilakukan oleh Arab jahiliyah, karena mengundi nasib dengan anak panah sama halnya dengan bermain judi. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, sehingga siapapun tidak boleh membuat syariat baru atau menghapus syariat yang ada. Pada surah Al-An'am ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaj minad danis naini wa minal majis nain
Qul adzakaraini harrama amil unsaini ammash tamalat alaihi arhamul unsain. Nabi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin. Pada ayat ini diterangkan secara terperinci bahwa Allah menciptakan 8 ekor binatang berpasang-pasangan. Sepasang terdiri dari domba betina dan domba jantan. Yang sepasang lagi terdiri dari kambing betina dan kambing jantan. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengatakan kepada kaum musyrikin sebagai kritik yang amat tajam, yang mengandung cemoohan dan celaan, yaitu manakah yang diharamkan Allah di antara pasangan-pasangan binatang itu? Apakah yang diharamkan Allah 2 ekor yang jantan saja, atau anak yang dikandung oleh domba dan kambing betina itu? Cobalah kamu kemukakan suatu bukti dan keterangan dari kitab Allah atau keterangan dari nabi-nabinya bahwa Allah mengharamkan yang demikian itu. Jika kamu orang-orang yang benar dan bukan membuat ketetapan itu, kamu dikatakan dengan berbohong bahwa itulah keterangannya. Selanjutnya, kapan suatu produk tersebut bermanfaat? Ketika kebutuhan terhadap produk tersebut terjadi. Dan ketiga, pendauran ulang. Produk bekas pakai bisa dimanfaatkan kembali. Yang dimaksud dengan karakteristik produk ialah karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya, yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain, karakteristik produk adalah suatu pola yang akan menentukan suatu produk layak untuk dikonsumsi atau tidak. Komponen kualitas produk, fitur produk, gaya dan desain produk, kemasan merek, label, dan pelayanan pendukung produk. Menurut Kotler dan Keller, terdapat 5 tingkatan produk, yaitu yang pertama, core benefit, namely the fundamental service of benefit that customer really buying, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Pendidikan pada dasarnya memiliki manfaat untuk membantu orang dalam mendidik hingga menjadi manusia utuh, yaitu dengan mengandalkan jasa guru dalam mendidik. Yang kedua, basic product, namely a basic version of the product, yaitu bentuk dasar dari produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Produk dasar yang disediakan adalah sekolah, ruangan kelas, dan guru yang mengajar. Selanjutnya, expert product, namely a set of attributes and condition the buyer, namely expect, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Sama halnya seperti penjual dan pembeli, para orang tua mengharapkan anaknya menjadi terdidik, berkualitas, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Orang tua juga mengantungkan harapan besar masa depan anaknya pada sekolah. Selanjutnya, augmented product, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Banyak sekolah yang menawarkan dan menjamin lulusan terbaik, sehingga setiap sekolah memiliki visi misinya masing-masing, dan itulah target setiap sekolah. 5. Potential product, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Penunjangan pendidikan kini semakin banyak, semakin masa sekarang yang serba online. Di sini para pendidik harus memutar otak agar pelajar berjalan sesuai harapan yang tidak membosankan. Selanjutnya, Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan manusia pada ketakwaan. Pernyataan tersebut bermaksud bahwa ketakwaan merupakan bagian utama dalam berbisnis, karena bertakwa kepada Allah
adalah awal dari segalanya. Semakin tebal ketakwaan seseorang kepada Allah, maka akan semakin tinggi kemampuannya merasakan kehadiran Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dengan yang sebenar-benarnya. Takwa dan melarang kita untuk nanti melainkan dalam keadaan sebagai orang muslim. Firman Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Selanjutnya ayat Mutaffifin ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun. Artinya, orang-orang yang curang akan menerima kecelakaan yang besar. Maksud orang-orang yang curang di sini adalah orang-orang yang kalau menerima takaran selalu meminta lebih, dan jika mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Janganlah jadi orang yang curang, karena balasan bagi orang yang seperti itu adalah neraka. Selanjutnya surah An-Nahl ayat 116 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tashifu alsinatukumul kadziba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru alallahil kadziba innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Kandungan isi ayat tersebut, janganlah mengklaim tanpa bukti bahwa sesuatu yang baik dan haram tanpa memastikannya, karena hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada dan merupakan kebohongan, sedangkan Allah tidak menyukainya. Surah Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha rasulu qullu minat taibati wa malu salliha inni bima ta'maluna alim. Sadaqallahul azim. Ayat ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala kepada para rasulnya untuk memakan makanan yang baik-baik, yakni rezeki yang baik lagi halal, dan bersyukur kepada Allah dan beramal saleh, di mana dengannya hati dan badannya menjadi baik. Demikian pula dunia dan akhiratnya. Dia juga memberitahukan bahwa dia mengetahui amal yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, setiap amalan dan pekerjaan yang mereka kerjakan, maka Allah mengetahuinya, serta akan memberikan balasan terhadap secara sempurna. Selanjutnya, Kotler menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu berdasarkan wujudnya. Menurut Kotler, klasifikasi produk berdasarkan wujudnya ada dua kelompok utama yang bisa dilihat. Pertama, ada barang yakni produk fisik yang tentunya bisa dilihat, diraba atau dapat dirasakan oleh panca indera. Kedua, ada jasa yang merupakan produk yang tidak terwujud, benda namun berupa aktivitas atau pelayanan yang ditawarkan untuk dikonsumsi konsumennya. Yaitu selanjutnya berdasarkan daya tahan. Sampai seperti kategori sebelumnya, pengklasifikasian produk berdasarkan daya tahan dari produk dibagi dalam dua kelompok utama. Pertama, barang tidak tahan lama yang penggunaannya memiliki batas waktu kurang dari 1 tahun. Kedua, barang
tahan lama yang memiliki wujud yang bisa digunakan untuk jangka panjang, setidaknya lebih dari 1 tahun. Apa yang masuk dengan bauran produk? Lebaran bauran produk, kedalaman bauran produk, luasan bauran produk, dan konsisten bauran produk. Bauran produk adalah total keseluruhan dari daftar produk atau lini produk sebuah perusahaan yang ditawarkan pada konsumen. Pada ilmu pemasaran, bauran produk mie merupakan salah satu upaya dalam menetapkan strategi pemasaran produk itu sendiri. Sedangkan lebar bauran produk wide terbentang dari kiri ke kanan, yaitu mengacu pada berapa banyak macam lini produk pada suatu perusahaan yang diproduksi. Bisa juga dijual perusahaan retail. Jika lini produk yang Anda jual hanya gorengan, berarti lebar bauran produk Anda lini produk. Selanjutnya, kedalaman bauran produk adalah cabang dari setiap item lini produk, mengacu pada beberapa varian yang ditawarkan tiap produk dalam lini tersebut. Ada beberapa, mungkin semua item pada lini memiliki varian membedakan satu produk dengan yang lainnya, meskipun bentuknya sama. Konsistensi bauran produk. Konsisten atau tidak yaitu mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi, dan hal lainnya. Keluasan bauran produk adalah penambahan produk baru pada suatu lini yang memiliki kualitas lebih baik dari yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi produk? Diferensiasi produk adalah pembeda antara produk sejenis, baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Berbeda bukan berarti aneh. Perbedaan itu untuk membuat produk yang lebih unik dan menarik, dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Diferensiasi akan menciptakan segmentasi pasar, dan tentunya lebih mudah dan meningkatkan penjualan dan melakukan strategi pemasaran. Dengan demikian, hal tersebut merupakan satu mata rantai yang utuh dalam ruang lingkup bisnis. Sesungguhnya Islam tidak melarang cara apapun untuk berbisnis, asalkan itu halal dan tidak dilarang agama. Dalam ayat al-ashu fil mu'amalati al-ibaha hatta yadullu dalil ala tarumuha. Artinya, pada dasarnya semua aktivitas itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dalam surah An-Nisa ayat 29, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh darimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Manusia harus mampu menemukan bagaimana ia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan terus berkembang, karena berusaha bagi mereka sebuah keharusan. Adapun anjuran berusaha yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita semua, yaitu tentang beri usaha pedagang, karena Nabi Muhammad SAW dan sebagai dari para sahabatnya pun adalah pedagang yang profesional. Yang saya ketahui tentang pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Pelabelan artinya mencantumkan segala informasi yang dibutuhkan pada kemasan. Ini adalah hal yang harus dilakukan setelah pengemasan dan sebelum pengiriman barang ke negara tujuan ekspor. Penjamin adalah kegiatan pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin. Garansi atau lazim pula disebut waranti adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen bertanggung jawab untuk memperbaiki cacat atau malfungsi yang terjadi pada bahan tertentu dari produknya selama periode waktu tertentu dengan syarat tertentu. Yang saya ketahui tentang power marketing adalah kekuatan pasar. Market power adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya di pasar. Kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium di pasar kompetitif. Bagi pengusaha, kekuatan pasar adalah sumber penting untuk penghasilan laba ekonomi dalam jangka panjang.
Mereka dapat menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan. Selain itu, mereka dapat mempertahankan harga tinggi dari waktu ke waktu. Jika saya menjadi pengusaha tersebut, saya akan mencari jaringan atau partner kerja untuk memperluas hubungan kerjasama perusahaan saya dengan mengembangkan kerjasama perusahaan saya dengan mengembangkan merek kami. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.